Kini telah tiba keselamatan dan kekuatan dan kerajaan Tuhan kita dan kuasa Kristus. Karena pendakwa saudara-saudara kita telah dicampakkan ke bawah yang telah mendakwa mereka di hadapan Tuhan kita siang dan malam. Dan mereka mengalahkannya dengan darah anak domba dan perkataan kesaksian mereka. Dan mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai kematian. Amin. Akhir zaman sudah dekat. Bencana makin dahsyat. Dan rezim iblis ini makin menindas gereja-gereja rumah. Inilah saat paling gelap sebelum fajar. Inilah pertanda kedatangan Tuhan. Amin. Banyak saudara-saudari telah ditangkap dan dihukum di daerah kita. Dalam situasi setegang ini, kita semua agak takut dan lemah. Tetapi kita percaya pada janji Tuhan. Harinya sudah hampir tiba. Amin. Kita harus berdoa sungguh-sungguh, bertahan sampai akhir, memberikan kesaksian kemenangan dan menantikan Tuhan. Amin. Pada akhir zaman, kita pasti akan menyambut kedatangan Tuhan kembali. Amin. Benar sekali. Ada polisi. Jangan bergerak. Ayo, gerak. Jangan bergerak. Jangan main-main. Ayo, berunduk. Berunduk. Sudah, jangan banyak bicara. Hukum apa yang dilanggar iman kami? Jangan bergerak. Angkat tangan. Jangan bergerak. Kami tidak melanggar hukum apapun. Ikat mereka. Jangan bertingkah. Diam. Apa yang kami lakukan? Bangun. Bagaimana dengan aturan hukum? Menunduk. Kau berani sekali datang ke sini menyebarkan Injilmu. Kita lihat saja nanti. Kau masih percaya? Injil? Agama asing? Tarik dia. Bangun. Jawab. Dari mana kau dapat Alkitab? Sialan. Berhenti memukulinya. Kenapa kalian lakukan ini? Kami tidak melanggar hukum apapun. Jangan bertingkah. Sialan. Ya Tuhan. Kenapa kau memukulinya? Sudah diam. Kenapa? Karena kalian orang percaya. Itulah yang kulakukan pada orang percaya. Bagaimana dengan hukum? Jangan buat masalah. Kau lihat apa? Itulah yang kami lakukan pada kalian orang-orang percaya. Baiknya kalian jangan bertingkah. Kau ingin percaya? Berani sekali kau percaya. Beraninya kau percaya. Pada agama asing. Berani sekali kau percaya. Agama asing. Masih percaya? Jawab. Kau masih percaya? Beraninya kau. Percaya? Kau sungguh punya nyali ya. Percaya? Akan kuhabisi kau hari ini. Berani sekali kau percaya. Hentikan! Bagaimana dengan hukum? Ini tidak manusiawi melakukan ini. Hentikan. Kalian biadab. Iman kami bukan kejahatan. Bagaimana kalian bisa lakukan ini? Pokoknya jangan bertingkah. Kenapa kalian lakukan ini? Di mana kemanusiaan kalian? Kalian mau masuk penjara? Hah? Hukum apa yang dilanggar iman Kalian mau kami? masuk penjara? Jaga sikapmu. Masuk. Cepat. Aku ingin pulang. Pulang. Tunggu saja. Ibumu pergi meminjam uang. Jika dia tidak bawa 200 yuan, kau harus tinggal di sini. Tuhan Yesus, tolong kasihani aku dan sertai aku. Pada tahun 1988, saat usiaku 13 tahun, aku ditahan saat ikut ibadah persekutuan di desa Siowe. Aku bertahan 1 hari 2 malam di ruang kecil yang gelap itu, penuh ketakutan. Saat itu,
Orang-orang selalu ditangkap, diarak di jalanan, dan dihukum kerja paksa karena berkumpul atau membagikan Injil. Aku tidak paham. Kami ingin menjadi orang baik dan memilih jalan yang benar. Lalu mengapa pemerintah menganiaya kami? Mengapa Partai Komunis begitu membenci orang percaya? Itulah pertanyaan-pertanyaan di hati kecilku. Mau lewat? Hati-hati, ramai sekali. Aku hampir tidak bisa lewat. Masih menatap keluar. Kita hampir sampai rumah. Tenang, masih jauh. Kita hampir sampai. Dia tidak sabar. Ini perjalanan besar pertama Censi. Dia pasti rindu rumah. Tentu saja, sudah hampir 2 bulan lamanya. Iya, Iya. tentu. Apa ini bisa dianggap sebagai pulang dengan kemenangan? Tentu saja. Itu benar. Iya. Kita sudah belajar banyak. Semua orang akan sangat senang mendengar berita ini. Ibu, ayah, Wah, kakak, kau sudah pulang? Di mana ibu dan ayah? Bersiap pergi ibadah. Apa isinya? Kau akan segera tahu. Kau tampak senang sekali. Bu, aku pulang. Ibu, Kau pasti kedinginan. tidak. Bagaimana di timur laut? Wah, dingin sekali. Cenci, senang melihat. Hai, Sinye. Kau sudah belajar banyak dari semua khotbah itu ya? Ayah, aku bawa pulang kabar baik untuk semua orang. Apa itu? Kabar baik. Ayo, mari. Ayo, ayo. Oh, dia bawa oleh Anak ini. sangat bersemangat. Ada apa? Lihat. Perkataan Roh Kudus telah berbicara. Perkataan Roh Kudus. Roh Kudus telah berbicara. Iya, ayo kita duduk. Baiklah, kita duduk. Puji-pujian telah sampai ke Sion, dan tempat kediaman Tuhan telah tampak. Nama kudus yang mulia yang dipuji oleh semua manusia kini menyebar. Tuhan yang Maha Kuasa, Kepala alam semesta, Kristus akhir zaman, Dialah surya yang bersinar, yang telah terbit di atas gunung Sion, yang menjulang dalam kemegahan dan keagungan di seluruh alam semesta. Amin. Raja yang menang duduk di tahtanya yang mulia. Dia telah menggenapi penebusan dan memimpin seluruh umatnya untuk tampil dalam kemuliaan. Dia memegang alam semesta di tangannya. Dan dengan hikmat ilahi dan keperkasaannya, dia telah membangun dan membuat teguh Sion. Dengan kemegahannya, dia menghakimi dunia yang berdosa. Dia menjatuhkan penghakiman atas semua bangsa dan semua manusia, bumi dan laut, dan semua makhluk hidup di dalamnya, dan juga mereka yang mabuk oleh anggur persundalan. Tuhan pasti akan menghakimi mereka, dan dia pasti akan marah kepada mereka. Pada tahun 1991, kami mendengar ucapan Roh Kudus di sebuah gereja rumah. Semua orang sangat gembira dan tidak sabar untuk berbagi berita itu. Satu pasal dari perkataan Roh Kudus dibagikan secara teratur hampir setiap hari. Firman Tuhan mengungkapkan banyak kebenaran tentang iman kepada Tuhan dan misteri Alkitab, dan memberi kami jalan untuk menerapkan kebenaran dan memasuki kehidupan. Membaca firman Tuhan tiap hari terasa sangat bergizi. Kami semua terus-menerus tenggelam dalam sukacita.
Namun, setengah tahun berlalu, penangkapan dan penganiayaan oleh Partai Komunis kembali kami alami. Orang tua dan kakakku semuanya ditangkap. Dari mana asal buku-buku ini? Dicetak di mana? Tidak mau jawab ya? Bagaimana denganmu? Aku tidak tahu. Kau yang mengatur pertemuan, kan? Katakan, dari mana asal buku-buku itu? Aku tidak tahu. Ayah, kenapa kau pukul ayahku? Dia tidak sehat. Berhenti memukulinya. Ayah! Jangan bergerak! Dia tidak sehat. Hentikan. Ayah! Berhenti memukulinya. Ayah! Berhenti memukulinya. Jangan pukul dia. Baiklah. Denda 600 yuan. Polisi mengambil alat perekam kita sebagai jaminan. Mereka ingin kita meminjam uang. Rendahan sekali. Di mana kita bisa pinjam uang sebanyak itu? Kini kau boleh pergi. Kita harus terus menangkap dan mendenda orang-orang percaya itu. Kita masih perlu memeriksa masalah buku-buku ini. Siapa? Ayah. Ayah, makan sup telur ini. Chen Si, barang-barangmu sudah dikemasi.
Polisi sedang menyelidiki sumber buku-buku itu. Menginaplah di tempat Sim Yue beberapa hari. Lalu kembalilah jika kondisi sudah reda. Iya. Hati-hati di jalan ke sana. Ada apa ini? Itu. Hei, apa yang kalian lakukan? Ibu, apa ini? Jangan bergerak, tetap diam. Dari mana kau dapat buku-buku ini? Dicetak di mana? Katakan! Katakan. Kapten. 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 Duduk! Li Chensi, untuk usia semuda ini, kau sangat berani. Berani sekali kau mengirim buku-buku Kristen ini. Tahukah kau, pemerintah kita sedang menindak tegas gereja-gereja rumah? Berani sekali kalian diam-diam mencetak materi agama dan mengirimnya ke gereja-gereja. Kau tahu kejahatan macam apa itu? Kau menyebarkan literatur dan propaganda sesat, mencoba menggulingkan pemerintah negara kita. Kau bisa dihukum 10-20 tahun hanya karena itu. Katakan apa yang kau tahu. Dari mana asal buku-buku ini? Akuilah. Jika tidak mengaku, kau akan dapat masalah lebih besar lagi. Imanku bukan kejahatan. Tidak ada yang perlu kuakui. Untuk orang seusiamu, kau sungguh keras kepala. Hah? Kau benar-benar mabuk ya? Hah? Jawab. Jawab! Kau baru 17 tahun. Kami tidak tega menyuruhmu kerja paksa. Asalkan kau beritahu kami semua yang kau tahu, kami akan langsung memulangkanmu. Bagaimana? Kami berusaha jadi orang baik di jalan yang benar dan membaca firman-Nya. Mengapa pemerintah terus melarang kami dan berusaha menganiaya kami? Gadis kecil bodoh. Kau tahu apa? Di Tiongkok, apapun yang ditentang Partai Komunis adalah ilegal. Paham? Kau tidak mau percaya pada partai, tetapi bersikeras percaya pada Tuhanmu. Dan menyebarkan Injil kemana-mana. Makin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Dan makin sedikit yang mengikuti partai. Kami harus menangkap dan memusnahkan kalian semua. Itulah kebijakan partai. Itulah hukum. Kau paham itu? Akuilah! Akuilah. Kalau tidak, kau akan menyesal. Kau, ikut aku. Cepat. Ayo. Masuk ke sana. Cepat. Ayah! Tensi. Kembali ke sini. Jika kau tetap tidak mau bicara, kami akan buat ayahmu bicara. Hah?
diam di sini. Ini tidak ada hubungannya dengan ayahku. Kenapa kau memukulnya? Tidak ada hubungannya. Beritahu kami, dari mana putrimu dapat buku itu? Dicetak di mana? Sialan! Ayah! Kenapa dimukulnya? Ayah! Kau tahan. Sial kau. Minggir. Katakan. Mau bicara atau tidak? Katakan. Katakan. Sudah, berhenti menangis. Jangan menangis. Sudah. Partai Komunis itu mengerikan. Gadis kecil ini hanya percaya pada Tuhan. Dia tidak berbuat salah. Tetapi mereka memukuli ayahnya di depannya. Teganya mereka begitu. Kejam sekali. Tidak apa. Jangan menangis. Sudah. Sudah ya. Sudah. Kami tahu semua tentang kasusmu. Lihat, ada yang sudah mengaku dan pulang ke rumah. Bukankah konyol kalau kau tetap keras kepala? Setelah kau mengakui segalanya, akan kusiapkan mobil untuk membawamu dan ayahmu pulang. Aku janji. Ayahmu keluar atau tidak, tergantung pada sikapmu. Aku akan bertanya. Kau cukup mengangguk atau menggeleng? Apa kau beribadah ke desa Wangjie? Apa kau ke timur laut untuk mendengar khotbah? Siapa yang berkhotbah? Di mana buku-buku itu dicetak? Ya? Aku tidak kenal mereka. Aku tidak tahu di mana buku-buku itu dicetak.
Lihat, Bu, itu teman sekelasku. Jangan konyol. Hah? Bukankah itu Putri Li Changdao? Dia anak baik. Kenapa dia di sana? Partai menangkap semua orang percaya, gadis kecil sekalipun. Dia masih remaja. Dia tahu apa? Apa yang sungguh bisa dia percayai di usianya? Hah? Iya, apa dia tidak ada kesibukan lain? Dia pantas menerimanya. Tuhan, tolong ikatlah iblis. Tutuplah mulutnya. Tersangka Wu Zexun ditahan sesuai hukum pidana. Li Zhenxi ditahan sesuai hukum pidana karena menyebarkan literatur sesat secara ilegal dan secara serius mengganggu ketertiban sosial. Wang Youchai telah terlibat dalam pencurian berulang properti pribadi yang menimbulkan akibat serius. Tulislah surat penyesalan. Ada apa? Tulislah. Kau tidak mau, hah? Kau akan dihukum setidaknya 3 tahun kerja paksa. Dan 3 tahun lagi jika kau tetap percaya setelah itu. Dan 3 tahun lagi jika kau terus percaya. Kau akan membusuk di penjara. Tulislah, atau kau akan menerima akibatnya. Li Zhenxi, Ya, cepat. Selimut dari orang tuamu. keluargamu kirim selimut. Ada apa? Panas sekali, tetapi mereka mengirimiku selimut besar. Aku pasti akan pergi ke kamp kerja paksa. Jangan terlalu dipikir. Lihat apa ada sesuatu di sini. Pergi, kalian lihat apa? Kemari. Lihat, apa itu? Ada lagi. Jangan berkecil hati, jangan lemah. Akan kujadikan segalanya jelas bagimu. Jalan menuju kerajaan tidaklah mulus.
Tidak ada yang sesederhana itu. Engkau ingin berkat datang dengan mudah, bukan? Sekarang, semua orang akan mengalami ujian pahit yang harus dihadapi. Tanpa ujian itu, hatimu yang penuh kasih bagiku tidak akan tumbuh lebih kuat, dan engkau tidak akan memiliki kasih sejati bagiku. Bahkan jika ujian itu hanya berupa peristiwa kecil, semua orang harus menjalaninya. Hanya saja tingkat kesulitan ujian itu berbeda-beda bagi tiap orang. Mereka yang berbagi dalam kepahitanku pasti akan berbagi juga dalam kemanisanku. Itulah janjiku dan berkatku untukmu. Jangan ragu untuk makan, minum, dan menikmati firman-Ku. Saat kegelapan berlalu, terang pun nyata. Saat-saat paling gelap selalu mendahului fajar. Setelah itu langit perlahan-lahan menjadi lebih terang. Dan kemudian matahari pun terbit. Jangan takut atau ragu. Aku percaya kepada Tuhan yang benar, dan aku tidak akan pernah mengkhianati Dia. Kau sombong sekali, gadis kecil. Lihat saja apa kau suka kem kerja paksa. Cinsi, Kakak, ayah di mana? ayah sudah keluar. Bibi kita menggunakan koneksinya dan menebus kau dan ayah keluar. Kalau tidak, kau harus menjalani kerja paksa. Ayo, kita pulang. Ditangkap dan dianiaya, menunjukkan kepadaku betapa rezim iblis membenci orang percaya dan kebenaran dalam firman Tuhan. Hanya Tuhan yang memiliki kasih sejati kepada manusia. Dan Tuhanlah satu-satunya batu karang kita di masa sulit. Mulai tahun 1995, aku berkeliling Henan, Hebei, dan Shanxi membagikan Injil Kerajaan bersama saudara-saudari. Syukur kepada Tuhan. Banyak yang membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa, mengakui ini adalah suara Tuhan dan bahwa Dialah Tuhan Yesus yang datang kembali. Satu demi satu mereka menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman. Kita hanya bisa diselamatkan dan masuk kerajaan surga dengan menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman. Syukur kepada Tuhan. Indah sekali. Keluar dari sini. Pergi, keluar atau kupanggilkan polisi. Kami tidak akan menerima Injilmu. Kami percaya kepada Tuhan dalam Alkitab. Partai Komunis memulai operasi nasional pada tahun 1996 untuk melawan apa yang disebut kegiatan ilegal. Penangkapan besar-besaran dilakukan terhadap gereja-gereja rumah, khususnya gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Di mana putrimu? Tahun itu, polisi datang ke rumahku untuk menangkapku. Jadi, aku tidak berani kembali ke sana lagi. Aku merasa gentar dan takut menghadapi penindasan dan penangkapan oleh Partai Komunis. Kami berdoa dan bersandar kepada Tuhan dan terus membagikan Injil serta menjalankan tugas kami didorong oleh firman Tuhan. Apa Li Chong Dao di rumah? Li Chong Dao? Halo, Li Chong Dao? Pergilah ke rumah sakit daerah. Untuk apa?
mengidentifikasi jenazah. Jenazah? Jenazah? Jenazah apa? Apa yang terjadi? Jenazah apa? Apa yang terjadi? Putrimu sudah meninggal. Ibu! 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 Pada tahun 1998, ku dengar mental ibuku mengalami pukulan serius dan kini dia tidak sama lagi. Aku sungguh ingin pulang dan menemuinya. Tetapi aku tidak bisa karena takut ditangkap. Aku pergi ke dekat sana pada tahun 2004. Jadi akhirnya aku ambil risiko untuk berkunjung. Ayah. Ibu. Chansi. Ibu. Ini aku. Chansi. Ibu. Kau pulang? Iya. Chansi sudah pulang. Iya. Ayah. Chansi sudah pulang. Baguslah. Kau ada di sini. Tidak ada yang melihatmu datang? Tidak. Ayah, bagaimana kesehatan ayah? Baik. Jangan khawatir. Chansi, Kakak. kau pulang. Aku pikir... Bu, ibu cari apa? Sayang, makanlah permen ini. Ibu, Ayo, makanlah aku akan ambil sendiri. Makanlah sedikit permen. Ibu. Makanlah sedikit. Ibu. Ayo. Ibu akan menggoreng telur untukmu. Itu kesukaanmu. Ibu, Bu, tidak perlu. Sudah malam, nanti membangunkan tetangga. Ibu akan masak diam-diam. Ibu akan diam-diam. Bu, tidak Ibu akan perlu. diam-diam. Bu. Tidak apa, biarkan saja. Chansi suka telur goreng. Sayangku suka telur goreng. Ayah, ada apa dengan ibu? Partai Komunis terus mengawasi kami sejak kau pergi. Polisi dan kader desa selalu datang menanyakan di mana kau berada. Ibumu takut kau akan ditangkap dan mereka akan membawa dan memukuli ayah sampai mati seperti saudara Zong. Dia selalu takut dan terus menutup rapat gerbang utama. Takut polisi menerobos masuk. Lalu,
Seorang petugas datang dan menyuruh kami mengidentifikasi jenazah di kamar mayat. Dia bilang kau sudah mati. Itu pukulan berat baginya. Akhirnya dia jadi seperti ini. Kepercayaan kita kepada Tuhan adalah hal yang indah. Ayah tidak pernah membayangkan. Baik. Mari kita bicara hal lain. Melihatmu baik-baik saja sudah cukup bagi ayah. Jensi, maukah kau menginap beberapa hari? Polisi baru saja kesini menanyakanmu. Aku mampir untuk menemui kalian semua. Aku akan pergi sebelum fajar. Ayah, ku belikan pakaian untuk ayah dan ibu. Tidak perlu. Cobalah, lihat apakah ini muat. Sayang, jangan pergi. Baik, aku tidak akan pergi. Jensi tidak pergi. Ayah, aku harus pergi. Kami sangat sibuk dengan pekerjaan Injil gereja, dan begitu banyak orang tidak tahu Tuhan telah datang kembali. Aku tidak bisa mengesampingkan tugasku mengabarkan Injil hanya karena masalah keluarga. Itu artinya tidak setia kepada Tuhan. Hati-hati di luar sana, berdoa, dan bersandarlah pada Tuhan. Pastikan dirimu aman. Polisi masih mencarimu. Sebaiknya kau pergi. Jangan khawatir, aku akan urus semuanya di rumah. Ya Tuhan, Engkau tahu kelemahanku. Tolong beri pencerahan dan bimbing aku. Beri aku iman dan kekuatan agar aku bisa berdiri teguh.
Dahulu, semua orang akan datang ke hadapan Tuhan untuk menyatakan tekad mereka dan berkata, bahkan jika tidak ada orang yang mengasihi Tuhan, aku harus mengasihinya. Namun sekarang, pemurnian datang menimpamu. Dan karena ini tidak sesuai dengan gagasanmu, engkau kehilangan iman kepada Tuhan. Apakah ini kasih yang murni? Engkau sudah membaca berulang kali tentang perbuatan Ayub. Apakah engkau sudah lupa? Kasih sejati hanya bisa terbentuk dari dalam iman. Engkau mengembangkan kasih sejati kepada Tuhan lewat pemurnian yang engkau alami. Dan melalui imanmu, engkau mampu memikirkan kehendak Tuhan dalam pengalaman praktismu. Dan melalui iman, engkau meninggalkan dagingmu sendiri dan mengejar kehidupan. Inilah yang seharusnya manusia lakukan. Jika engkau melakukan ini, engkau akan mampu melihat tindakan Tuhan. Tetapi jika engkau kekurangan iman, engkau tidak akan bisa melihat tindakan Tuhan ataupun mengalami pekerjaannya. Iman dan kasih yang terbesar dituntut dari kita dalam tahap pekerjaan ini. Kita mungkin tersandung akibat kecerobohan yang paling kecil. Karena tahap pekerjaan ini berbeda dari semua pekerjaan sebelumnya. Yang sedang Tuhan sempurnakan adalah iman manusia, yang tidak dapat dilihat dan diraba. Yang Tuhan lakukan adalah mengubah firman menjadi iman, menjadi kasih, dan menjadi hidup. Orang-orang harus dimurnikan ratusan kali dan memiliki iman yang lebih besar dari iman Ayub. Mereka harus menanggung penderitaan luar biasa dan segala macam siksaan, tanpa pernah meninggalkan Tuhan. Ketika mereka taat sampai mati dan memiliki iman yang besar kepada Tuhan, maka tahap pekerjaan Tuhan ini selesai. Amin. Amin. Syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan selalu ada untuk mendukung dan membantu kita. Firman-Nya mencerahkan hati kita dan memberi kita kekuatan. Iya, firman Tuhan itu indah. Benar. Aku menggunakan nama Fang Chi pada tahun 2009 dan melakukan perjalanan melalui Sichuan, Anhui, dan Shandong melakukan pekerjaan untuk gereja. Tahun itu, Partai Komunis meluncurkan operasi nasional lainnya melawan gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Polisi datang! Berhenti. Apa yang kau lakukan? Jangan bergerak! Jangan bergerak! Berhenti! Jangan bergerak! Berita penangkapan saudara-saudari terus datang dari seluruh penjuru negeri. Saudara Sholi dan saudara Yuling, para pemimpin tingkat tinggi, juga ditangkap. Aku belum pernah lihat begitu banyak penangkapan selama bertahun-tahun aku jadi orang percaya. Firasat buruk dan gelap menekan seluruh penjuru Tiongkok. Tampaknya tidak ada tempat yang aman. Suasana teror mencekik. Bulan Agustus itu, mereka memulai penangkapan besar-besaran di lini Shandong, tempat aku menyebarkan Injil. Partai Komunis mengirim pasukan besar untuk menutup jalan-jalan dan menangkap orang-orang Kristen. Sialan, jangan gerak! Berlaku kepada mereka! Kenapa kalian menangkap kami? Jangan banyak tanya. Kau harus pergi. Saudara Ki dan yang lainnya telah ditangkap. Cepatlah atau kau tidak akan bisa keluar kota. Semuanya terjadi begitu cepat. Aku tidak tahu harus kemana. Ada penangkapan di Shandong dan Jiangsu.
dan Henan menjadi fokus pembersihan Partai Komunis. Kudengar situasinya menegangkan di Yunnan, Guizhou, dan Sichuan. Aku memikirkan satu-satunya tempat yang bisa kudatangi. Pemeriksaan rutin. Tunjukkan KTP. Kau, KTP-mu. 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 KTP. Tuhan, tolong bimbing aku. Aku harus pergi kemana sekarang? Fang Ji? Saudari Li, silakan masuk. Saudara Yang, Saudari Feng. Iya. Ini Saudari Fang. Dia baru kabur ke Fuyang dan perlu tinggal di sini beberapa hari. Baik, silakan duduk. Santai saja dan tetap di sini sebentar. Sedang belajar lagu? Saudari Fang, bisakah kau bawa ini ke Saudari Liu hari ini dan minta dia mengirimkannya ke Suzhou secepatnya? Tentu. Kau sudah mempelajarinya? Baru mulai. Mari kita nyanyikan bersama. Baik. Beberapa hari lalu, ku dengar dari saudara-saudari di Henan bahwa saudara Shirley dihukum 15 tahun. 15 tahun? Dan 4 orang lainnya dihukum 10 tahun atau lebih. Hukum apa yang dilanggar oleh iman kita? Hukumannya berat sekali. Bagaimana dengan Saudari Yuling? Apa hukumannya? Kau belum dengar? Saudari Yuling dipukuli sampai mati oleh polisi. Dipukuli sampai mati? 5 hari setelah ditangkap, dia disiksa sampai mati. Suaminya melihat memar di sekujur tubuhnya, tetapi polisi tidak mau mengakuinya. Mereka bersikeras bahwa dia meninggal mendadak karena serangan jantung.
Dan luka-luka itu muncul setelah dia meninggal. Kenapa ibu belum pulang dari mengirim surat itu? Ibu? Saudari Feng, seseorang baru saja membututiku. Kau berhasil mengecohnya? Iya. Sudah tidak aman lagi di sini. Kita harus segera pindah. Kita bisa sembunyi di tempat lama saudariku untuk saat ini. Baik, tentu. Cepat, mari kita berkemas. Istirahatlah. Kita sudah berkali-kali pindah tahun ini. Ada pelajaran di dalamnya. Kita yang mengikuti Tuhan harus menanggung penderitaan. Aku selalu gelisah. Jantungku berdetak kencang tiap mendengar sesuatu di luar. Takut polisi akan menerobos masuk. Dalam mimpiku aku dikejar-kejar polisi. 摩西击打磐石边游，耶和华所赐之水永流。那是因为他的心，因为他的心。大卫能鼓瑟弹琴，赞美耶和华。 而且心中充满欢喜，那是因为他的心。约伯丢掉了满山的牛羊，失去了万贯家产，浑身长疮，那是因着他的心。 他能听见耶和华的声音，看见耶和华的荣耀，那是因着他的心。彼得能跟随耶稣基督，是因着他的心。他能为神钉十字架，有荣耀见证。 也是因着他的心，约翰看见人子荣耀的形象，是因着他的心；看见末世的异象，更是因着他的心。那些所谓的外邦的众百姓。 之所以获得神的启示，获得神的启示，
是神已重返肉身，做工在人中间，也是因着他们的心，因着他们的心。PKT memulai penangkapan massa lagi terhadap Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa pada 2012. Beberapa hari sebelumnya, aku pergi ke Suzhou untuk menyebarkan Injil. Aku berhati-hati seperti biasanya. Tetapi, aku tak tahu bahwa bahaya sudah mengintaiku. Ayah. Halo? Jangan bergerak. Masuk cepat. Ayo. Apa yang kalian lakukan? Diam. Jongkok di sana. Biar kutanya lagi. Apa kau Fang Jie? Apa kau pemimpin gereja? Kau pikir kami tidak tahu apa-apa? Kami telah menyita semua buku yang kau cetak. Kaulah yang bertanggung jawab. Hei, bangun! Bangun, sekarang! Beritahu kami, di mana uang gereja? Hah? Siapa pemimpinmu? Mau bicara tidak? Hah? Mau bicara tidak? Mau bicara tidak? Mau bicara tidak? Mau bicara tidak? Hah? Mau bicara tidak? Mau bicara tidak? Mau bicara tidak? Mau bicara tidak? Kalau begitu, katakan dulu. Siapa namamu? Nama lengkapmu? Kenapa kau tanyakan itu? Kau menginterogasiku. Bukankah aku berhak tahu namamu? Sialan. Bangun! Sial, dia tangguh juga. Bangun! Cepat jongkok! Sejumlah petugas mencoba, tetapi mereka tidak dapat apa-apa dariku. Mereka memindahkanku ke Nanjing untuk ditanyai lebih lanjut. Apa kau Fang Ye? Apa kau pemimpin gereja? Jawab! Kau pikir bisa tetap bungkam dan tidak dipenjara? Jangan harap itu bisa terjadi. Komite Sentral telah memerintahkan kami untuk menyapu bersih kalian dan menyingkirkan seluruh gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Bersikukuh dalam imanmu bukan saja akan membuatmu dipenjara, tetapi juga kehilangan nyawa. Apa itu sepadan? Pikirkanlah. Di Tiongkok, mengikuti partai adalah satu-satunya cara bertahan hidup. Percaya kepada Tuhan bukanlah pilihan. Setelah aku ditangkap, polisi tidak membiarkanku menutup mata atau makan. Kau mau tidur? Tidak ada tidur. Aku sungguh lelah setelah 3 hari 3 malam disiksa.
Rasanya seperti ada beban berat menekan dadaku dan aku sulit bernapas. Ku beri 30 menit lagi. Jika kau tetap tidak bicara, orang berikutnya tidak akan begitu baik kepadamu. Sekarang pukul 2.30. Waktumu sampai pukul 3. Sudah 10 menit. Sudah kau pikirkan? Dia sudah bicara. Hmm. 20 menit. Lima menit lagi. Sebaiknya kau pikirkan ini. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Ya Tuhan, aku tidak tahu apa lagi yang akan mereka lakukan padaku. Tolong lindungi aku agar aku bisa melewati ini dan memberikan kesaksian. Inilah saatnya aku akan mengujimu. Akankah engkau memberikan kesetiaanmu kepadaku? Dapatkah engkau mengikutiku sampai akhir dengan setia? Janganlah takut. Dengan dukunganku, siapa yang mampu menghalangi jalan ini? Bagaimana? Sudah kau putuskan? Aku tidak melakukan hal ilegal. Tidak ada yang harus kuakui. Sialan, kau sungguh menyebalkan. Kau punya riwayat penyakit turunan? Dia punya penyakit jantung yang serius. Kami tidak bisa menerimanya. Tidak masalah, hanya seminggu. Dia tidak akan mati. Masuk. Buka bajumu untuk digeledah. Lepas bajumu. Cepat. Cepat. Ayo. Lepaskan semuanya. Lakukan.
semuanya. Kau dengar? Apa perlu ku bantu? Sekarang! Angkat tangan. Lebarkan kakimu. Berputar. Berputar. Lebarkan kakimu. Angkat tangan. Lebarkan. Putar. Buka lebar. Berputar. Lebarkan kakimu. Lebih tinggi. Masuk. Ayo. Jaga dia baik-baik. Apa yang kau lakukan? Bagaimana kau bisa sampai di sini? Percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan? Tuhan di mana sih? Iya. Di mana dia? Lepaskan bajumu. Kenapa? Untuk digeledah. Mereka baru saja melakukannya. Kami perlu melakukannya lagi. Itu aturannya. Lepaskan. Ayo. Tunggu apa lagi? Cepat. Ayo, berhenti menyeret kakimu. Kau bisa cepat tidak? Lepaskan. Semuanya. Kau yang membuat dirimu kemari. Jangan pura-pura tidak bersalah. Ayo. Rentangkan kakimu dan jongkok lebar. Turun. Aku sedang menstruasi. Jangan banyak bicara. Lakukan. Jongkok. Sekarang. Berdiri. Jongkok. Berdiri. Jongkok. Berdiri. Jongkok. Berdiri. Jongkok. Partai Komunis sungguh jahat. Mereka lebih rendah dari binatang buas dan pantas dihukum. Bisakah kau beri aku sedikit tisu? Heh! Sudah kubilang, tidak ada yang boleh membantunya. Kau dengar aku?
sekarang giliranmu. Ayo. Memulai hari pertamaku di rumah tahanan, aku dapat giliran jaga 2,5 jam tiap malam. Berjalan bolak-balik tanpa henti. Bahkan saat jantungku kesakitan. Dari tembok. Kau mau cari masalah? Kalau tidak, Ayo, cepat. aku akan dihukum giliran jaga 5 jam di hari berikutnya. Aku sungguh belajar bagaimana rasanya tiap hari terasa seperti setahun. Sunjing, cepatlah. Kau lama sekali sikat gigi. Berhenti menyeret kakimu. Makanan segera datang, cepatlah. Li Zhenxi, kemari. Bersihkan kamar mandi. Sekarang. Menggosok macam apa itu? Masukkan tanganmu. Bersihkan. Turun. Turun lagi. Kalian boleh makan. Aku mau ke toilet. Tolong, aku juga. Ada lagi yang harus ke toilet? Aku. Silahkan. Berhenti. Bagaimana caramu turun? Waktu habis. Pergilah lain kali. Kembali ke sana. Kau lihat apa? Kau tidak paham. Dia bilang kembali. Berhenti. Sandalmu. Luruskan. Tidak ada kebebasan atau martabat di sana. Ada aturan untuk duduk, berjalan, turun dari panggung. Tolong, aku mau ke kamar mandi. Tahan. Bahkan ke kamar mandi, hal paling dasar dari hak asasi manusia, sangat dibatasi. Sunjing pipis di celana. Astaga, memalukan. Sunjing, ada apa denganmu? Bersihkan, cepat. Siapa yang menyuruhmu pipis di panggung? Bersihkan. Apa kau dungu? Ada yang tidak beres denganmu. Hentikan tangismu.
cepat. Beberapa tahanan akhirnya kehilangan kewarasan, tidak mampu menahan siksaan dan penganiayaan jangka panjang. Kau benar-benar gila atau pura-pura? Kau pura-pura ya? Ini sungguhan. Ini makan. Makan. Makan lagi. Penjara Partai Komunis, bagai neraka di bumi. Li Qianxi, Dia sedang di kamar mandi. kau dipanggil. Li Chunxi, kami tahu segalanya tentang keluargamu. Apa kau Fang Jie? Kau tidak mau jawab apapun. Karena takut mengkhianati Tuhanmu seperti Yudas ya. Kami telah memberitahu teman-temanmu di gereja bahwa kau telah membocorkan semuanya. Mereka tidak ingin kau kembali. Saat kau keluar, bagaimanapun kau sudah kacau. Kasusmu ini spesial. Kami bisa membuatmu dikurung tanpa batas selama yang kami mau. Pikirkanlah. 3 bulan pertamaku di rumah tahanan, polisi menanyaiku secara berkala. Kadang dari pagi sampai malam. Bicaralah! Aku mengalami tekanan luar biasa dari ancaman dan bujukan mereka secara terus-menerus. Apa yang kau lakukan? Kadang aku panik, dadaku sesak, dan jantungku terasa nyeri. Selain menanyaiku, mereka memaksaku menonton video yang memuliakan Partai Komunis tiap hari dan membahas apa yang kupelajari. Itu jenis Regency, penyiksaan lain bagiku. bagikan apa yang kau peroleh dari menonton Kongres Nasional ke-18. Tidak ada yang bisa kukatakan. Kau harus. Aku hanya berharap Partai Komunis menghormati hukum, memberi kami kebebasan berkeyakinan, dan berhenti menangkap dan menganiaya orang Kristen. Kau sungguh cerewet ya. Catat itu. Berikutnya. Begitu mulai musim dingin, tiap hari lebih dingin dari sebelumnya. Dan hari-hariku di penjara menjadi makin sulit. Ayo cepat. Ini terlalu dingin. Jangan malas, cepatlah. Dingin sekali. Huts. Partai ini benar-benar sangat jahat. Mandi dengan air beku di musim dingin akan membunuh kita. Mereka ahli menyiksa orang. Partai sudah tidak baik sejak awal. Semua kata-katanya manis, semua perbuatannya jahat. Kau cepatlah keluar dari sini setelah selesai. Jangan buang waktu. Bangun, bangun. Bangun, bangun. Cepat. Lembab sekali. Lihat, aku bisa memeras airnya. Tempat ini tidak cocok untuk manusia. Kesehatanku terus memburuk di lingkungan yang mengerikan seperti itu. Penyakit rematik dan jantungku makin buruk. Aku lemah dan kesakitan dan selalu ingin berbaring. Namun saat jam tidur, aku merasa takut. Karena itu juga seperti dihukum. Berdesak-desakan sampai aku tidak bisa bergerak. Bangun, sekarang giliranmu. Cepat.
dingin, kurang tidur, dan rasa sakit membuat setiap langkah terasa menyiksa. Seolah-olah waktu berhenti. Setiap detik adalah perjuangan. Aku terus berdoa, menyanyikan lagu pujian untuk Tuhan, dan memintanya menyertaiku. Ada apa? Kau baik-baik saja? Hei, bangun, bangun. Jantung Li Zhenzi sakit lagi. Jantung Li Zhenzi sakit lagi. Haruskah aku melapor ke sipir? Sipir tidak akan melakukan apapun. Lakukan saja giliranmu. Apa aku akan mati di sini? Ya Tuhan, hidupku ada di tangan-Mu. Meski aku tak bisa bertahan, aku tetap bersyukur dan memuji-Mu. Jika aku punya kesempatan menyerahkan hidupku demi memberikan kesaksian bagi-Mu, aku tidak akan menyesal. Semuanya sangat berharga. Li Zhenzi, aku belum pernah melihat orang yang sekeras kepala dirimu. Sudah 3 bulan lebih, dan kau belum memberi kami apapun. Kau sungguh membuatku salut. Setidaknya, karanglah sesuatu agar kami bisa memberitahu atasan bahwa kami dapat sesuatu. Kau... Aku tidak paham. Pemerintah telah menindak keras orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kenapa kalian begitu gigih? Kau menyerahkan segalanya, bertekad untuk percaya kepada Tuhan. Kau buron, tidak bisa percaya kepada Tuhan. Kau buron, tidak bisa pulang. Tidak ada yang membayarmu untuk ini. Membayarmu untuk ini. Untuk apa semua ini? Kalian ateis yang tidak percaya adanya Tuhan, tahu apa kalian tentang iman? Kalian hanya peduli tentang uang, popularitas, dan status. Tetapi apa semua itu sungguh membuat kalian damai? Menurutku, orang-orang dengan hal itu lebih menderita. Kalian hanya terobsesi dengan kenaikan jabatan, kekayaan, mengatur orang lain. Tidak ada yang tahu kapan orang bisa dipenjara, kehilangan nyawa, atau kehilangan posisi. Pada akhirnya kita semua mendapatkan apa yang pantas kita dapatkan. Ini dunia yang gelap dan jahat. Tuhan Yesus berkata, "Bertobatlah engkau, karena kerajaan surga sudah dekat." Bencana kini makin dahsyat. Orang tanpa iman dan pertobatan akan tersapu dalam bencana, dihukum, dan mati.
Tuhan yang Maha Kuasa mengungkapkan kebenaran untuk menahirkan umat manusia, untuk menyelamatkan kita dari bencana agar kita bisa memasuki kerajaan-Nya. Ini hal yang indah. Kami membagikan Injil dan memberikan kesaksian agar lebih banyak orang akan menerima pekerjaan Tuhan pada akhir zaman, mendapatkan keselamatannya dan menjadi bagian dari kerajaan surga. Apa yang salah dengan itu? Mengapa kalian selalu menganiaya kami? Bukankah kalian seharusnya melayani orang-orang? Kenapa kalian tidak bisa membiarkan orang-orang percaya? Licensi! Itu sudah cukup. Beraninya kau mengkhotbahi kami. Kau unsur ketuhanan yang keras kepala. Licensi. Orang tuamu sudah sangat tua. Dan mereka sudah merawatmu bertahun-tahun. Kau tidak di rumah merawat mereka. Malah berlarian demi Injilmu. Bukankah kau mengecewakan mereka? Apa kau tidak sadar bahwa kau mungkin tidak akan pernah melihat mereka lagi jika kau dihukum 10 atau 20 tahun? Kau sungguh ingin mereka menua sendirian? Bukankah itu egois? Ceritakan kepada kami tentang gerejamu, dan kami akan membiarkanmu pulang. Kami akan membantumu cari kerja, agar dapat merawat orang tuamu dengan baik. Bagaimana menurutmu? Saat usiaku 13 tahun, aku ditangkap karena ikut ibadah. Polisi mengurungku di ruang kecil dan gelap selama 1 hari 2 malam. Aku tidak mungkin bisa melewatinya tanpa Tuhan di sisiku. Saat usiaku 17 tahun, seluruh keluargaku ditangkap karena percaya kepada Tuhan. Polisi menginterogasi mereka tanpa henti dengan penyiksaan. Dan ayahku hampir buta sebelah karena dipukuli. Mereka bahkan memukulinya tepat di depanku. Mencoba membuatku memberitahu mereka tentang gereja. Aku diarak di jalanan, diejek dan dihina oleh banyak orang. Jika bukan karena kekuatan yang Tuhan berikan kepadaku, bagaimana aku bisa menahan penghinaan dan rasa sakit seperti itu sebagai gadis remaja? Kesehatan ayahku memburuk setelah dipukuli seperti itu. Dan keadaan menjadi makin sulit di rumah. Kami berjuang untuk mencari nafkah. Polisi terus memantau dan berusaha untuk menangkapku. Memaksaku menjadi buronan. Seluruh keluargaku hidup dalam ketakutan. Dan hidup kami hancur begitu saja. Saat usiaku 23 tahun, polisi berbohong bahwa aku sudah mati. Dan meminta keluargaku mengidentifikasi jenazahku. Ibuku tidak tahan dan mengalami gangguan mental. Sejak saat itu,
Dia seperti orang yang sama sekali berbeda. Kadang bingung, lalu waspada seketika. Semua tanggung jawab rumah tangga telah jatuh ke pundak kakakku. Sebagai putri mereka, yang bisa kulakukan untuk mereka selain berdoa adalah khawatir aku tidak bisa melakukan apapun untuk mereka. Pemerintah dan polisi setempat tidak pernah mengalihkan pandangan dari rumah kami. Bahkan pada hari libur, semua hanya untuk menangkapku. Rumah. Aku sudah lama kehilangan itu. Sudah bertahun-tahun aku tidak bisa pulang. Jika bukan karena Tuhan memberiku bimbingan, perlindungan, dan iman. Jika bukan karena saudara-saudari di rumah Tuhan, aku pasti bagiku pulang ke rumah hanya sebuah mimpi. Aku ingin melihat orang tuaku dalam mimpiku. Itu sudah cukup bagiku. Kami tidak melakukan hal-hal ini. Itu semua polisi lokalmu. Kami tidak ada hubungannya dengan itu. Kami prihatin dengan penderitaanmu. Tetapi ini kebijakan partai. Kami tidak bisa apa-apa. Apa kau ingin ganti rugi seperti untuk revolusi kebudayaan? Aku tahu orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa semuanya baik dan ramah. Dan kami tidak punya alasan pribadi untuk melawanmu. Jika kau harus membenci sesuatu, bencilah partai. Lebih dari 4 bulan berlalu, karena polisi tidak menemukan bukti kuat dan aku memiliki penyakit jantung yang serius. Mereka membebaskanku dengan jaminan sambil menunggu sidang dan menyuruh otoritas keamanan publik dan peradilan setempat di kotaku mengawasiku. Licensi, hubungi aku begitu kau tiba. Kau dengar aku? Kasusmu masih terbuka. Setelah mengonfirmasi peran dan tindakanmu di gereja, kami akan langsung membawamu kembali. Larilah ke ujung bumi, dan kami akan tetap menangkapmu. Pergilah. Ayo.
Polisi itu jahat. Mereka bukan orang baik. Keluar. Keluar. Polisi itu jahat. Keluar. Polisi itu jahat. Keluar. 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 Licensi. Jangan kira semua sudah berakhir karena kau dalam jaminan. Kau target utama pemantauan di kota kami. Kau harus melapor ke kantor polisi tepat waktu tiap bulan. Kau dilarang keras menerapkan imanmu, menghadiri pertemuan atau membagikan Injil. Kau tidak boleh menghubungi orang-orang percaya atau meninggalkan daerah ini. Aku tidak punya kebebasan sama sekali. Kau ingin kebebasan. Kami harus terus mengawasimu, unsur ketuhanan. Aku akan datang untuk memeriksamu. Jika kami mendapatimu menerapkan imanmu atau diam-diam membagikan Injil, kau akan dihukum setidaknya 8 tahun. Kau paham? Ambil fotonya. Untuk apa dia ambil foto? Iya. Untuk bukannya kapanpun dia pergi. Awas. Bantulah pemerintah dan awasi dia. Baik. Segera laporkan jika dia terus melakukan urusan Tuhan itu. Baik. Awasi dia. Dia lihat seperti ini. Hei, mau keluar? Mau kemana? Keluar lagi. Tuhan yang Maha Kuasa, Kau tahu apa yang kuhadapi. Aku tidak bisa pergi ke pertemuan atau membagikan Injil. Tuhan, tolong tunjukkan aku jalan keluar. Beberapa orang Kristen di distrik Bayun tertarik dengan jalan yang benar dan ingin membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa. Kita harus mengirim beberapa orang ke sana. Ku dengar beberapa saudara-saudari pergi membagikan Injil ke sana beberapa hari lalu, tetapi seorang pendeta melaporkan mereka ke polisi. Kita harus melangkah hati-hati dan mengirim orang yang tahu apa yang mereka lakukan. Benar. Saudara Wang dan saudari Zot telah ditangkap. Ayo cepat. Saat kubagikan Injil di Guangdong pada tahun 2013, ada operasi penangkapan oleh Partai Komunis lagi. Tanggal 25 September malam saja, hampir 200 anggota gereja ditangkap. Pada tahun 2014, Partai Komunis meluncurkan kampanye nasional gila-gilaan melawan Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa, pertempuran 100 hari. Sejumlah besar petugas keamanan publik, polisi bersenjata, dan tentara reguler dikirim untuk menangkap orang-orang Kristen. Begitu banyak saudara-saudari yang ditangkap. Ada yang dihukum, ada yang dipukuli sampai mati, dan ada yang organnya diambil. Di Tiongkok, rasa takut meresapi segalanya. Bayangan rezim teror Partai Komunis atas orang-orang Kristen membayangi seluruh Tiongkok. Ayo pergi. Ya Tuhan,
Kumohon lindungi aku, agar aku bisa menjadi kuat dan berani melewati mimpi buruk ini dan mengikutimu sampai akhir.